Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rifa Aulia Jahra. I'm from Ikhlas. And now I would like to interpreting about English to Indonesian language. I would like to talk about our 1. Where did we come from? How did the universe come into being? Are we alone in the universe? Is there alien life out there? What is the future of the human race? Tidak ada yang lebih besar atau lebih tua dari alam semesta. Pertanyaan yang ingin saya berikan, yang pertama, dari mana kita berasal? Bagaimana alam semesta terbentuk? Apakah kita sendirian di alam semesta? Apakah ada kehidupan asing di luar sana? Dan bagaimana masa depan umat manusia? Up until the 1920s, everyone thought the universe was essentially static and unchanging in time. Then it was discovered that the universe was expanding. Distant galaxies were moving away from us. This meant they must have been closer together in the past. If we extrapolate back, we find they must have all been on top of each other about 15 billion years ago. Hingga tahun 1920-an, semua orang berpikir bahwa alam semesta pada dasarnya statis dan tidak berubah dari waktu ke waktu. Lalu ditemukan bahwa alam semesta bertambah besar. Galaksi-galaksi yang jauh bergerak menjauhi kita. Hal ini berarti galaksi itu pasti lebih dekat pada masa lalu. Jika kita menghitung mundur, kita akan menemukan bahwa kita semua saling bertindihan sekitar 15 miliar tahun yang lalu. This was the Big Bang, the beginning of the universe. But was there anything before the Big Bang? If not, what created the universe? Why did the universe emerge from the Big Bang the way it did? Ini adalah Big Bang, permulaan alam semesta. Namun, apakah ada hal lain sebelum Big Bang? Jika tidak, apa yang menciptakan alam semesta? Mengapa alam semesta muncul dari Big Bang dengan cara demikian? We used to think that the theory of the universe could be divided into two parts. First, there were the laws like Maxwell's equations and general relativity that determine the evolution of the universe, given its state over all space at one time. Kita pernah berpikir bahwa teori tentang alam semesta dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, ada hukum-hukum seperti persamaan Maxwell dan relativitas umum yang menggambarkan evolusi dari alam semesta dalam kondisi tertentu di semua tempat pada waktu tertentu. And second, there was the question of the initial state of the universe. We have made good progress on the first part, and now have a knowledge of the laws of evolution in all but the most extreme conditions. But until recently, we have had little idea about the initial conditions for the universe. Since the laws of evolution can also determine the initial state. Namun, pembagian hukum evolusi dan kondisi awal ini tergantung pada waktu dan ruang yang dianggap sebagai dua hal yang berbeda dan terpisah. Dalam kondisi ekstrim, relativitas umum dan teori kuantum memungkinkan waktu bertindak sebagai dimensi lain dari ruang. Hal ini menghilangkan perbedaan antara waktu dan ruang, dan berarti hukum-hukum evolusi juga dapat menggambarkan kondisi awalnya. The universe can spontaneously create itself out of nothing.
over, we can calculate the probabilities that the universe is created in different states. These predictions are in excellent agreement with observations by the WMAP satellite of the cosmic microwave background, which is an imprint of the very early universe. Alam semesta dapat terbagi dengan tiba-tiba dari ketiadaan. Terlebih lagi, kita dapat menghitung kemungkinan bahwa alam semesta diciptakan dalam berbagai kondisi. Prediksi ini benar-benar cocok dengan pengamatan menggunakan satelit WWAP dari gelombang mikro kosmis yang merupakan jejak dari permulaan alam semesta. We think we have solved the mystery of creation. Maybe we should patent the universe and charge everyone royalties for their existence. I now turn to the second big question. Are we alone, or is there other life in the universe? We believe that life arose spontaneously on the Earth, so it must be possible for life to appear on other suitable planets, of which there seem to be a large number in the galaxy. Kami berpikir bahwa kami telah memecahkan misteri penciptaan. Mungkin kami harus mempatenkan alam semesta dan meminta royalti dari semua orang akan keberadaan mereka. Saya akan beralih ke pertanyaan besar yang kedua. Apakah kita sendirian atau apakah ada kehidupan lain di alam semesta? Kita percaya bahwa kehidupan muncul dengan tiba-tiba di bumi. Jadi sudah pasti mungkin jika kehidupan juga muncul di planet lain yang sesuai dan jumlahnya seperti banyak sekali di alam semesta. But we don't know how life first appeared. We have two pieces of observational evidence on the probability of life appearing. The first is that we have fossils of algae from 3.5 billion years ago. Namun kita tidak tahu bagaimana kehidupan muncul untuk pertama kali. Kami memiliki dua potongan bukti pengamatan tentang kemungkinan munculnya kehidupan. Yang pertama adalah kami memiliki fosil ganggang dari 3, miliar tahun yang lalu. The Earth was formed 4.6 billion years ago and was probably too hot for about the first half billion years. So life appeared on Earth within half a billion years of it being possible, which is short compared to the 10 billion year lifetime of a planet of Earth type. This suggests that the probability of life appearing is reasonably high. If it was very low, one would have expected it to take most of the 10 billion years available. Bumi terbentuk 4,6 miliar tahun yang lalu dan mungkin terlalu panas selama setengah miliar tahun pertama, sehingga kehidupan muncul di bumi dalam setengah miliar tahun. Setelah hal itu mungkin yang relatif singkat dibandingkan dengan rentang hidup 10 miliar tahun dari planet seperti bumi. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan ada kehidupan lain yang cukup tinggi. Jika kemungkinannya sangat kecil, orang-orang dapat berpikir kehidupan memerlukan sebagian besar dari 10 miliar tahun itu. On the other hand, we don't seem to have been visited by aliens. I am discounting reports of UFOs. Why would they appear only to cranks and weirdos? If there is a government conspiracy to suppress the reports and keep for itself the scientific knowledge the aliens bring, it seems to have been a singularly ineffective policy so far. Furthermore, despite an extensive search by the SETI project, we haven't heard any alien television quiz shows. Di sisi lain, kita belum pernah dikunjungi oleh makhluk asing. Saya mengabaikan laporan-laporan
tentang UFO. Mengapa mereka menampakkan diri hanya kepada orang-orang yang aneh dan gila? Jika ada persekongkolan pemerintah untuk membuat laporan-laporan dan menyimpan sendiri pengetahuan ilmiah yang dibawa oleh makhluk asing, hal ini tampaknya merupakan kebijakan pengetahuan ilmiah yang tidak efektif sejauh ini. Terlebih lagi, walaupun ada pencarian ekstensif melalui proyek, kita belum pernah mendengar acara kuis televisi tentang makhluk asing. This probably indicates that there are no alien civilizations at our stage of development within a radius of a few hundred light years. Issuing an insurance policy against abduction by aliens seems a pretty safe bet. This brings me to the last of the big questions, the future of the human race. Hal ini menandakan bahwa tidak ada peradaban asing yang setara dengan kita dalam radius beberapa ratus tahun lamanya. Hal ini mengantarkan pertanyaan kepada saya, masa depan dari umat manusia. If we are the only intelligent beings in the galaxy, we should make sure we survive and continue. But we are entering an increasingly dangerous period of our history. Our population and our use of the finite resources of planet Earth are growing exponentially, along with our technical ability to change the environment for good or ill. But our genetic code still carries the selfish and aggressive instincts that were of survival advantage in the past. It will be difficult enough to avoid disaster in the next 100 years, let alone the next 1,000 or million. Our only chance of long-term survival is not to remain inward-looking on planet Earth, but to spread out into space. Jika kita adalah satu-satunya makhluk berakal budi di galaksi ini, kita harus memastikan bahwa kita dapat selamat melanjutkan untuk hidup. Dalam sejarah kita, populasi kita, dan penggunaan sumber daya planet bumi yang terbatas berkembang dengan cepat, bersama dengan kemampuan teknis kita untuk mengubah lingkungan menjadi lebih baik lagi. Hal ini mengakibatkan kita sulit untuk menghindari bencana dalam ratusan tahun mendatang, apalagi ribuan atau jutaan tahun mendatang. The answers to these big questions show that we have made remarkable progress in the last 100 years. But if we want to continue beyond the next 100 years, our future is in space. That is why I'm in favor of manned, or should I say, personed, space flight. All my life, I have sought to understand the universe and find answers to these questions. I have been very lucky that my disability. Kesempatan kita untuk dapat tetap bertahan dalam jangka waktu yang lama adalah dengan tidak lagi tinggal di bumi, namun menyebar keluar angkasa. Jawaban-jawaban dari pertanyaan ini memang benar. Namun jika kita tetap ingin bertahan untuk ratusan tahun lagi, masa depan kita adalah di luar angkasa. It has not been a serious handicap. Indeed, it has probably given me more time than most people to pursue the quest for knowledge. The ultimate goal is a complete theory of the universe, and we are making good progress. Thank you for listening. Saya sangat beruntung karena telah mendengarkan jawaban dari Anda.
Mungkin itu semua memberikan saya lebih banyak waktu dari kebanyakan orang untuk mengejar pengetahuan. Dan tujuan akhir adalah teori lengkap tentang alam semesta. Dan kami telah melihat kemajuan yang sangat pesat. Terima kasih karena telah mendengarkan. Professor, if you had to guess either way, do you now believe that it is more likely than not that we are alone in the Milky Way as a civilization of our level of intelligence or higher? Ini adalah merupakan peradaban yang paling cerdas atau yang paling tinggi. Perlu 7 menit untuk menjawab pertanyaan ini, dan hal ini benar-benar memberikan saya wawasan tentang betapa kemurahan hati yang luar biasa bagi TED dari Stephen Hawking. This answer took 7 minutes and really gave me an insight into the incredible act of generosity this whole talk was for TED. I think it quite likely that we are the only civilization within several hundred light years. Otherwise, we would have heard radio waves. The alternative is that civilizations don't last very long, but destroy themselves. Professor Hawking, thank you for that answer. Saya pikir cukup. Mungkin bahwa kita adalah satu-satunya peradaban dalam beberapa ratus tahun yang lalu. Jika tidak, kita sudah mendengar gelombang radio. Kemungkinan lain adalah peradaban itu tidak bertahan lama dan hancur dengan sendirinya. Profesor Hawking, terima kasih untuk jawaban itu. We'll take it as a salutary warning, I think, for the rest of our conference this week. Professor, we really thank you for the extraordinary effort you made to share your questions with us today. Thank you very much indeed. Kami akan menganggapnya sebagai peringatan yang bermanfaat. Saya rasa untuk sisa konferensi kami minggu ini, Profesor, kami benar-benar berterima kasih pada usaha luar biasa yang Anda lakukan untuk berbagi pertanyaan-pertanyaan Anda dengan kami hari ini. Sungguh terima kasih banyak. Maybe enough from me. Thanks for your best attention, and I'm sorry for all my mistake. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.